Alhamdulillah, update terbaru di 6NG mengenai proses pencairan PKH, selangkah kemajuan yang terpantau untuk nama-nama KPM yang nantinya akan masuk pada SP2D pencairan PKH periode Maret-April lewat kartu KKS. Pada aplikasi 6NG sudah dilengkapi menu PKH untuk memantau proses pencairan PKH. Mulai dari proses penentuan KPM, evaluasi komponen, hingga finalisasi KPM yang akan di-SK-kan sebagai KPM pada tahap 2 periode Maret-April 2024 lewat kartu KKS Himbara baik BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Sejauh manakah proses pencairan PKH tahap 2 periode Maret-April dan kapan penjadwalan pencairan PKH tahap 2 Maret-April 2024? Mari kita bahas setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan selalu membawa berkah dan tetap sehat dan semangat di tengah penantian pencairan. Nah, saat ini informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial di bulan Ramadan ini adalah penyaluran bantuan beras 10 kg untuk tahap ketiga. Dan terpantau hingga hari ini pencairan PKH Januari-Maret dan BPNT periode salur Januari-Maret masih terus dilaksanakan di kantor pos seluruh Indonesia. Nah, tentunya teman-teman yang mencairkan bantuan PKH melalui kartu KKS ingin mengetahui apakah sudah ada tanda-tanda pencairan PKH di 6NG dan sejauh mana prosesnya. Dan alhamdulillah hari ini kabar baik di aplikasi 6NG sudah mengalami kemajuan. Terdapat perubahan-perubahan dalam sistem yang semakin maju sehingga memudahkan pemantauan bagi operator 6NG sejauh mana prosesnya di Pusat Data dan Informasi Kemensos. Artinya saat ini lebih mudah dan mengecek memantau kabar pencairan PKH Maret-April 2024. Nah, saat ini sudah muncul keterangan bahwasannya PKH Maret-April 2024 lewat KKS, proses penentuan KPM periode berjalan sudah dilakukan. Dan kemudian proses evaluasi komponen PKH Maret-April 2024 juga sudah dilaksanakan. Jadi tinggal selangkah lagi pencairan akan terrealisasi. Nah, tentunya teman-teman bertanya kapan sih kira-kira dimulai pencairannya? Nah, jika melihat update setiap waktu di 6NG, maka setelah proses penentuan KPM dan evaluasi komponen telah dilakukan, ini artinya KPM yang dianggap layak, maka akan dilakukan proses cek rekening KPM. Dan setelah proses cek rekening untuk seluruh KPM berhasil, maka akan dilakukan proses finalisasi yang akan terpantau pada menu Final Closing. Dan pada menu Final Closing inilah data bayar muncul beserta kategori PKH yang dimiliki setiap KPM akan bisa dilihat. Nah, teman-teman, setelah proses finalisasi ini atau disilahkan dengan Final Closing, maka inilah yang menjadi dasar terbitnya SP2D. Dan pada status keterangan SP2D akan berubah menjadi keterangan SP2D. Kemudian akan dilanjutkan ke proses SPM atau surat perintah membayar. Dan setelah kemunculan status SP2D menjadi sudah SPM, maka proses selanjutnya akan dilakukan proses transferring atau pemindahan dari rekening Kementerian Sosial ke kartu KKS KPM. Ya, kita prediksikan dan berharap akan ada pencairan di pekan terakhir bulan Maret 2024. Untuk pencairan PKH tahap 2 lewat KKS BRI, BNI, Mandiri, dan BSI tentunya. Dan bagi para keluarga penerima manfaat tentunya ini sangat menantikan kabar pencairan bantuan PKH karena bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan selama Ramadan ini tentunya teman-teman. Nah, sambil kita menanti kabar pencairannya, kita akan mengikuti terus perkembangan proses dan tahapan-tahapannya. Mulai dari persiapan penyaluran, dan pada aplikasi 6NG kita bisa mengeceknya. Sampai sejauh mana sih proses persiapan penyaluran yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi. Hingga proses SPM atau surat perintah membayar ke KPPN. Hingga Kementerian Sosial menerbitkan standing instruction atau surat perintah pemindahan kepada lembaga penyalur Bank Himbara. Nah, untuk melihat proses dan tahapannya ini itu bisa dipantau melalui aplikasi 6NG yang dioperasikan pada aplikasi milik pendamping.
Oke teman-teman, selanjutnya informasi mengenai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dipastikan akan cair pada bulan Maret ini. Namun belum ada kepastian terkait tanggal atau minggu pencairan. Tetap bersabar karena pasti akan cair setelah semua data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disiapkan dengan baik, termasuk nama penerima dan jumlah anggarannya. Perlu ditekankan bahwa data penerima BLT mitigasi risiko pangan ini berbeda dengan data penerima bansos beras 10 kg. Data beras 10 kg itu dikelola oleh Menko PMK, sedangkan untuk BLT mitigasi risiko pangan oleh Kemensos atau diambil dari DTKS. Oleh karena itu, ada perbedaan data penerima antara kedua bansos tersebut antara penerima beras 10 kg juga penerima BLT mitigasi risiko pangan. Selanjutnya untuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, alokasinya untuk 3 bulan dengan rincian itu Rp200.000 per bulannya teman-teman. Periode Januari, periode Februari, dan Maret. Sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan itu mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bagi KPM BPNT yang sebelumnya menerima bansos BLT El Nino, kemungkinan besar akan kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Perlu dicatat ya bahwa penyaluran bansos ini dilakukan hanya bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan tidak melalui kartu KKS Bank Himbara. Sebelumnya, alasan pencairan bantuan tunai mitigasi risiko pangan di bulan Ramadan yaitu untuk meningkatkan daya beli KPM di saat harga bahan pokok sedang naik-naiknya, teman-teman. Pemerintah juga telah mencadangkan pencairan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000 dicairkan paling lambat 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menko Airlangga sudah mengkonfirmasi, namun pencairan BLT tersebut nyatanya hanya dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan tidak melibatkan Bank Himbara yang menjadi metode pencairan melalui kartu KKS. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto memiliki alasan tersendiri mengapa BLT mitigasi risiko pangan hanya dapat dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, alasan hanya menyertakan PT Pos Indonesia sebagai penyalur BLT mitigasi risiko pangan itu karena dianggap lebih murah beban administrasinya dibandingkan melalui bank. Alasan Bank Himbara jauh lebih mahal beban administrasinya karena penerima perlu kartu KKS untuk bisa mencairkan bantuan tersebut. Pertimbangan inilah mengapa pemerintah lebih memilih PT Pos sebagai instansi penyalur BLT mitigasi risiko pangan. Akan ada sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan memperoleh BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 di bulan Ramadan. Nah teman-teman, untuk informasi proses penyaluran bansos hari ini saya cukupkan informasinya sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Berikan komentarnya juga dan pertanyaan yang relevan silahkan diketikkan di bawah kolom video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.